Setelah mati kembali lagi ke langit menjadi Tuhan lagi. Nah, ini ajaran pagan di luar itu. Karena memang ajaran pagan itu tidak mau menyembah Tuhan yang gaib. Harus ada fisik, gitu ya. Seperti sebagaimana dulu di zamannya Musa. Musa memperkenalkan Tuhan gaib, ada Samiri tidak mau Tuhan yang seperti itu. Akhirnya membuat patung dari emas, disembah. Begitu juga di Arab. Kenapa kalian ini menyembah Lata Uzzamanat? Apa kata mereka? Karena kami menyembah Lata ini sebagai wasilah, pelantara, sama seperti Kristen. Kenapa kamu mentuhankan Yesus? Iya, Yesus ini pelantara. Menyembah Yesus sama dengan menyembah Allah. Ini sama dengan ajaran pagan. Oke. Jadi pemaparannya tadi menarik ya. Salah satunya tentang premis yang dibawa sama Herdi, bahwasanya Tuhan real yang benar itu berarti etimologi dari benar itu real, nyata itu berarti bisa dihadirkan, kan gitu ya Her ya. Nanti teman-teman akan melihat sendiri apa benar Tuhan dari kedua belah pihak itu bisa dihadirkan sehingga premis ini bisa konsisten seperti yang dikatakan Herdi. Kalau ternyata nggak ada yang bisa dihadirkan, saya jadi bertanya-tanya nih sebagai moderator. Jadi mana yang benar? Terima kasih, silakan Pak Desugi sama Cak Tata. Saya ya. Jadi Herdi itu kami panjang lebar pakai dalil-dalil tentang ketuhanan, dia malah curhat. Terus katanya terakhir dia mengatakan Tuhan yang benar yaitu turun lalu naik lagi ke langit. Ya pagan itu namanya. Udah aku jelasin, pagan dengan samawi beda. Malah dia mengaku sendiri pagan katanya. Terus janji keselamatan. Iya, para nabi itu janji keselamatan. Kalau dalam Islam, mangkana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Keselamatan itu tiada Tuhan selain Allah. Muhammad utusannya Allah. Keselamatan menurut Yesus, Yohanes 17 ayat 3. Mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengakui dan juga mengakui Yesus yang telah engkau utus sebagai utusan keselamatan itu. Ya, jadi apa? Herdi itu cuma curhat dari tadi, tidak tahu keselamatan itu caranya gimana, gak tahu dia. Yang kedua, Tuhan itu menciptakan, tapi tidak pakai tentang jakar kuda, berbicara tentang Joshua di jama-jama dan sebagainya. Ini bukan kata-kata Tuhan, tapi dikatakan itu firman Tuhan. Oh, itu bukan firman Tuhan, Sugi. Lihat di situ sangat jelas. Beginilah firman Tuhan. Ya, berfirmanlah Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada dua orang perempuan muda yang Tuhan namanya Ohola, yang adiknya Oholiba, di sana susunya di jama-jama. Ini firman Tuhan. Masa firman Tuhan cabul seperti itu? Ini jelas bukan Tuhan yang benar. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kalau bisa pakai dalil ya, misalnya kalau ada yang mengklaim bahwasanya oh Tuhan A ini menciptakan, Anda tunjukkan dalilnya, atau jangan-jangan Tuhan malah diciptakan, Anda juga tunjukkan dalilnya. Jadi kalau bisa debatnya by dalil, jadi bukan berdasarkan asumsi. Silakan Her. Oke, ya. Memang prolog kan, bro. Saya belum bawa data. Jadi ternyata tidak bisa mengimbangi apa kita mulai dari secara etimologi kata, belum ada yang bisa dijelaskan Bodreksa. Iya. Jadi secara etimologi kata, pengertian kata, kebenaran saja tidak bisa menjelaskan. Lalu bagaimana kalian bisa membangun iman? Apakah yang disebut goib itu kebenaran? Apakah yang disebut halusinasi itu kebenaran? Jadi harus tahu dulu kebenaran itu apa. Makanya saya mau tuntun kawan-kawan di sini, kalau mau berdiskusi tolonglah setiap kata yang terucap pastikan kalian itu mengerti arti dan makna kata tersebut. Kalau kagak ngerti ya repot. Ya, contoh. Oke. Ya. Bentar. Di dalam Kejadian 3, ya, ini tentang kebenaran Tuhan, ya. Kita uji dari pengajarannya, ya. Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini tentang kebenaran perkataan Tuhan, ya, tentang kuasa perkataan Tuhan yang akan menyelamatkan manusia ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, di dalam Alkitab banyak sekali janji-janji Tuhan yang Tuhan realisasikan lewat Kristus, yaitu janji penggenapan tentang ajaran penyelamatan, tentang janji penyelamatan atas umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Itu terrealisasi semua.
Jadi kekristenan mau diuji secara kata, etimologi kata, pengertian kata, kebenaran, secara ajaran, itu semua bisa diuji, tidak ada yang melenceng. Nah, di sini kawan-kawan muslim ya yang mendasarkan imannya dari halusinasi lalu dianggap kebenaran. Siapa yang ngajarin kawan-kawan muslim ini berkata bahwa halusinasi itu kebenaran? Siapa yang ngajarin itu? Halusinasi tidak mungkin kebenaran. Goib tidak mungkin kebenaran. Makanya kita harus clearkan dulu kebenaran itu apa sih? Kebenaran itu sesuatu yang real, nyata ada. Nah, tadi kawan-kawan sedikit menyinggung, kalau apa Tuhan itu menyatakan diri yang terlihat itu pagan. Nah, kan kayaknya nggak ngerti apa itu pagan sih. Sedikit saya jelaskan itu pagan. Paganisme itu adalah istilah yang dibuat oleh kekristenan awal, menarasikan kepada orang-orang yang menaruh pengharapan di luar Tuhan. Itu namanya pagan. Ya. Itu namanya pagan. Pagan itu adalah orang-orang yang menaruh pengharapannya kepada ilah-ilah lain selain Tuhan itu sendiri. Ya, dalam hal ini adalah Kristus. Siapa yang pagan? Ya kan? Nah, pagan contoh ya, saya kasih contoh. Pagan seperti ini. Contoh, mengusap hajar aswad itu bisa menghapus dosa. Itu pagan. Jadi menaruh pengharapan kepada batu tersebut sehingga Anda punya efek dari mengusap hajar aswad, yaitu dosamu terhapus. Itu pagan. Ketahuilah bahwa tentang dosa itu adalah urusan Tuhan. Itu adalah hak prerogatif Tuhan. Tidak mungkin Tuhan wakili kepada batu. Apakah Tuhan mau mewakili wibawanya kepada batu? Ya, tidak mungkin. Jadi harus tahu dan paham Tuhan itu benarnya seperti apa. Tuhan itu benarnya dengar baik-baik. Tuhan itu kalau Tuhan yang benar itu berwibawa, ya, punya otoritas, punya kuasa atas perkataannya. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh seperti di dalam Quran surah 72. Nah, surat 72 ayat 7, ayat 27. Nah, contoh, ini contoh ya. Nah, kita bisa ketahui di sini bisa dibesarin nggak layar saya, bro? Biar kawan-kawan juga bisa ini. Klik sebelah kanan, gua berhentiin dulu waktunya. Itu di laptop Bang Herdi paling pojok kanan ada tanda 3, diklik aja itu bisa gede. Di laptop saya. Iya, ada itu. Ada. Nah, itu buka kan laptop Anda itu kan ada titik 3 tuh. Terus sebelah kanan. Ya, diklik. Terus udah. Terus ada zoom. Tarik ada zoom. Nah, ya tinggal tambahin klik. Nah, kan gede. Oh, bukan. Aduh, ini layar tampilannya di sini, kawan. Layarnya ditarik, ditarik. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa lah, bukan stream ya. Bukan. Nah, lanjut, Bang Herdi. Aduh, bro, kurang jauh berarti. Oh, nggak apa-apa. Nantilah. Ini ya, Al-Jin ayat 27. Kita uji kuasa kebenaran perkataan Allah ini sakti atau tidak. Kecuali kepada rasul yang diridhoinya. Oke? Sesungguhnya Allah menempatkan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakang. Nah, kita uji kepada apa yang terjadi kepada Muhammad. Oke, apakah benar keberadaannya? Nih, Allah berkata akan menjaga Muhammad, ya, di depan dia dan belakang ada malaikat yang menjaga. Nah, kita uji ya. Sesungguhnya Muhammad pada saat kritis dalam perang Badar, Uhud, beliau dilindungi oleh 7 orang sahabat. Wah, kagak ada malaikatnya. Tapi kita lihat efeknya. Habis bro, waktu bro. Waduh, sedikit. Adsin berapa tadi itu? 5 menit tuh. Adsin ayat berapa? Silakan. 1 menit RD, 1 menit lagi. 1 menit, Kita kasih 1 menit. tambahan. Adsin ayat berapa ya, Adsin? Adsin ayat berapa? Her? 27. Oke. Nah, Ya, lanjut Bang Herdi. di surah Al-Jin 27, Allah berkata akan menjaga Muhammad di depan dan di belakang. Sekarang kita lihat apa yang terjadi kepada Muhammad. Sesungguhnya Muhammad pada perang Uhud menderita rontok gigi bagian depan dan kepala beliau agak memar, bukan babak belur ya, tapi agak memar sembari mengusap darah yang terus keluar. Nah, dari peristiwa ini kita korelasikan dengan ayat ini. Sesungguhnya dia menempatkan penjaga malaikat di depan dan di belakang.
Ada nggak kebenaran dari perkataan Allah? Tidak ada kebenaran dari perkataan Allah. Secara eksistensi, secara keberadaan Allah saja samar-samar. Jangankan samar-samar, masih di dalam angan-angan. Sudah kalian anggap kebenaran. Ini kan suatu anggapan manusia. Nah, lalu dengan kuasa perkataannya, tidak ada kebenaran dalam perkataannya. Lalu kalian imani apa? Semua tidak ada bukti real yang bisa dinyatakan Allah itu adalah kebenaran. Baik secara keberadaannya, baik secara pengajarannya, semua. Udah. Oke, waktu habis. Nanti ini menarik ya. Jadi ketika Herdi mengambil tentang Hajar Aswad sebagai penebus dosa dan sebagainya, ternyata ada batu penebus dosa. Sedangkan kalau dalam kekristenan ternyata Tuhan juga penebus dosa. Saya jadi ingat ada statement beberapa teman-teman. Oh, jadi ternyata level Tuhan apakah selevel dengan batu sehingga ada bahwasanya ada batu yang dibuang oleh tukang bangunan dan sebagainya. Itu sedikit prolog. Monggo silakan Cak Tata atau Pak Desugi. Oke, saya dulu ya, nanti Ustaz Tata bagian Qur'annya ya. Jadi begini, Herdi membahas masalah batu bisa menghapus dosa. Mereka meyakini bahwa Yesus menghapus dosa, tai sapi menghapus dosa. Kenapa kamu nggak protes? Di dalam Keluaran 29 ayat 14, tetapi daging lembu jantan itu, kulit dan kotorannya haruslah kau bakar di luar kemahmu sampai habis. Itulah korban penghapus dosa. Anda protes. Ya kan, berarti kalau Yesus disalib untuk menghapus dosa, berarti Herdi sedang menyamakan Yesus dengan tai sapi dan kulit sapi. Karena kulit sapi dan tai sapi dibakar untuk menghapus dosa. Yesus disalib untuk menghapus dosa. Nggak ada bedanya sama sekali. Nah, Tuhan yang benar dari pengajarannya. Menurut Herdi, oke, saya ikuti. Dan tadi sudah saya ungkap, apakah ini pengajaran yang benar ketika ada orang selingkuh, istrinya diambil, lalu dijadikan aktor pemain seks di tempat umum. Apakah ini Tuhan yang benar? Ini belum ditanggapi oleh si Herdi. Kemudian, apakah pernyataan Tuhannya si Herdi itu jadi kenyataan? Ternyata tidak juga. Ini kita lihat di dalam kitab Kejadian 32 ayat 28. Tuhan berfirman kepada Yakub, namamu bukan lagi Yakub, ya. Kamu tidak akan lagi dipanggil Yakub, tapi Israel. Tapi anehnya Tuhan tidak pernah memanggil namanya dia adalah Israel, tapi Yakub. Dia sendiri yang melanggarnya. Dia yang membuat peraturan, dia sendiri yang nabraknya Tuhan itu sendiri. Di mana ini? Di Kejadian 46 ayat 2. Ya, di situ jelas Tuhan memanggil namanya Yakub. Coba saya carikan ayatnya bentar ya, di post dulu. Di Kejadian Kejadian 46. Saya hanya memastikan saja. Ya, Kejadian 46 ayat 2. Oke, nah ini. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Nah, di ayatnya ayat 10 bisa juga dibaca di situ. Di situ firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Tapi Yakub tidak pernah dipanggil Israel oleh Tuhan itu sendiri. Bahkan nanti kalau kita lihat di Keluaran 3 ayat 16 misalnya, akulah Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak, Allah Yakub, masih terus dipanggil Yakub. Terus kebenarannya firman Tuhanmu di mana? Masa Tuhanmu lebih hebat daripada bapak saya? Bapak saya itu dulu ya mengganti nama saya. Nama saya itu namanya dulu Eka Putrawanto, tapi diganti Sugiono. Sejak nama saya diganti Sugiono, nggak ada lagi orang memanggil Eka Putrawanto. Berarti bapakku lebih hebat daripada Tuhanmu. Silakan Ustaz Tata. Soal ayat. Ya. Monggo Ustaz. Kalau ayat 72, surat 72, 27 ya, itu cuma membahas tentang masalah azabnya Allah. Apakah sudah dekat apa tidak? Maka Allah merahasiakan kecuali kepada Nabi yang diridhoinya. Terus, tapi yang dikutip di dalam Herdi ini, maksudnya tentang perlindungan malaikat. Nabi Muhammad dilindungi katanya, kenapa? Dalam perang Uhud kok berdarah apa? Loh, tapi tetap dia selamat Herdi. Buktinya dia masih hidup. Sampai beliau sakit. Dan wafatnya dalam sejarah juga karena sakit.
Nah, bagaimana kalau untuk membuktikan Tuhan yang benar harus menyelamatkan? Bagaimana dengan Tuhanmu? Tuhanmu itu ya, dalam Matius 26 dia berdoa, bersujud sampai keringatnya mendidih. Tapi apa yang terjadi? Dia tetap ditangkap, bahkan disalib dalam versi Kristen. Nah, sehingga kalau kamu mengatakan bahwa Tuhan yang benar menyelamatkan nabinya. Nah, Nabi Muhammad selamat kok. Dalam perang apapun mereka lolos selalu. Nah, ini Yesus ini. Benar nggak Tuhannya Yesus itu? Kalau menurut pemikiran kamu, buktinya Tuhannya Yesus tidak bisa menyelamatkan Yesus. Padahal dia sudah berdoa loh, minta keselamatan itu, supaya dia tidak ditangkap. Nah, sehingga apa? Tetap kamu itu, setiap kamu pakai Al-Quran, pasti nanti kami balas dengan Bibel. Tentang Hajar Aswad, tidak ada hubungannya dengan kata Edi. Pagan itu adalah menaruh pada Tuhan lain, menaruh pengharapan. Umat Islam tidak ada menaruh pengharapan kepada Tuhan lain, kepada Allah. Masalah mengusap Hajar Aswad itu cuma sunnah, tidak dilakukan gak apa-apa dan tidak ada pengaruh apa-apa. Makanya kata Umar, andaikan aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu. Karena apa namanya hadis itu? Aqwalun wa af'alun, perbuatan atau perkataan. Nah, Nabi pernah mencium Hajar Aswad itu, berarti kan perbuatan. Ini kalau ditiru sunnah, bukan wajib. Tidak ada orang mengharap ke Ka'bah, ke Hajar Aswad itu. Gak ada pengaruh apa-apa. Justru pagan itu yang menaruh harapan kepada selain Tuhan, ini Kristen. Yesus manusia, tapi mengharap kepada manusia ini. Padahal Yesus sendiri berdoanya kepada Allah. Lukas 6:12. Pergilah Yesus, semalaman dia berdoa kepada Allah. Nah, Yesus saja berdoa kepada Allah. Kamu mengharap kepada manusia, berarti pagan. Ya. Nah, terus sudah saya jelaskan ciri-ciri pagan itu, Herdi. Apa ciri-ciri pagan itu? Pertama, Tuhannya itu bukan Esa, ada Tri. Sedangkan Tuhan yang samawi itu Esa, seperti Ulangan 64 itu, Markus 12:32, atau dalam Al-Quran, itu ajaran samawi. Tapi kalau ajaran pagan pasti tiga dewa lah. Kalau sekarang ada Bapa, Anak, Roh Kudus, atau di Arab itu Lata, Uzza, Manat, Brahma, Siwa, Wisnu. Itulah ajaran pagan. Berdoa mengharap kepada yang bukan Tuhan. Nah, kalau Islam ada nggak berharap kepada selain Allah? Tapi kalau Kristen semuanya apapun kegiatannya dipagankan. Yesus yang dijadikan pengharapan. Padahal dia manusia, padahal Yesus sendiri berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ya, memuji-muji Allah. Bahkan minta ampun kepada Allah. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami sebagaimana kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Ajarannya saja bukan dari dirinya. Mana ada Tuhan mengatakan gini, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Ada nggak Tuhan ngomong gitu? Ada lagi manusia ngaku dijadikan Tuhan, tapi Tuhan itu mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu Tuhanmu, itu pagan itu. Ya, kamu itu pagan. Karena apa? Apapun yang kamu lakukan pasti menyekutukan Allah. Sama seperti orang Arab dulu. Ya, mereka minta ke berhala. Ketika ditanya, kenapa kamu meminta kepada berhala? Iya, minta ke berhala sama dengan minta Allah, kepada Allah. Karena ini anaknya Allah. Begitu juga Herdi, kenapa kamu minta kepada Yesus? Iya, pelantara, wasilah. Minta kepada Yesus sama dengan minta kepada Allah. Karena anaknya anak Allah, Yesus ini. Nah, inilah ciri-ciri pagan, Herdi. Ya, pagan itu tidak esa, tri. Kedua, Tuhannya itu menjelma, bisa menjadi manusia. Itu pagan. Yang ketiga, apa? Pagan itu ada tumbal dengan manusia, darah. Ya, kalau samawi, kurban, binatang. Ini bedanya. Sehingga kamu itu kalau menyampaikan apapun pasti ada di kitabmu sendiri. Bahkan lebih parah. Ya, tadi kami tidak pernah menyembah atau meminta harapan kepada Hajar Aswad, tapi kamu mengatakan pengampunan. Justru tai sapi kata tadi di kitab kamu bisa mengampuni dosa. Lebih parah. Ya, kotoran dengan Hajar Aswad. Ya beda jauh gitu loh. Ya, silakan. Ya, oke. Oke, lanjut. Bang Eri. Oke. Makasih. Jadi ada yang menarik ya. Ada menarik bahwasanya seperti yang diungkap oleh Ustadz Tahta, ternyata
sosok yang dituhankan ternyata berdoa pada Tuhan, sosok yang dituhankan ternyata Oh, aman, mengakui aman, menyembah udah. Tuhan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lanjut. Santai-santai aja. Ini prolog Nah, aja. Jadi biar apa topiknya. Ya, saya seperti paham. topik. Prolognya main 3 ini, Bro, nggak apa-apa. Santai aja. Langsung to the point saya. Silakan. Oke. Silakan, Heri. Saya paham ya. Oke. Oke. Kita buka dulu apa yang dituduhkan oleh kawan kita Sugi ya. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kau bubu dengan jarimu pada tanduk-tanduk mesbah. Ya, dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mesbah. Nah, pada bagian bawah mesbah. Kemudian kau ambil segala ternak mengisi perut, umbai hati kedua pinggang dan segala lemak yang melekat padanya dan kau bakarlah habis. Dengan saya lah. Belum apa-apa udah. Janganlah. Takutnya ini hostnya ini udah bergetar ini. Sejarah pra-Islam, bukunya Dr. Musyarif ya, MAG. Jadi di sini dikatakan begini, sebelum Islam datang, penduduk Arab menganut agama yang bermacam-macam dan Jazirah Arab telah dihuni oleh beberapa ideologi keyakinan keagamaan. Jadi kemudian dikatakan apa? Bangsa Arab sebelum Islam itu sudah menyebut Tuhannya itu sebagai Allah. Ya, jadi Allah itu bukan nama Tuhan yang disematkan oleh Muhammad, tetapi dari bangsa sebelum adanya Islam, ya di Arab situ sudah menyebut nama dewa-dewanya adalah Allah. Akan Nyi Roro Kidul gitu, yang dipahami oleh masyarakat Arab. Nah, Allah sendiri terjebak di dalam ayatnya ya, di dalam surah nomor 16 ayat 57 dan juga surah nomor 53 ayat 19 sampai 21. Di situ Allah sendiri mengakui bahwa yang menyembah Dia itu adalah penyembah berhala. Ya, kemudian Allah pun itu terbukti punya Tuhan. Allah punya Tuhan. Bentar, Itu ada di dalam diulang surah ayat 4, Quran surah ayat berapa tadi? 64. Apa? Quran surah berapa tadi? Quran yang yang nyembah Allah itu Pakan. berhala itu. Ya Oh bahkan ya, surah 16 ya, nomor 16 ayat 57 dan surah Oke, nomor dah. 53 ayat 19 sampai 21. Dibaca dengan baik Al-Fatah, ayatnya. Al-Huda sama Manat. Ya. Enggak dibaca dengan Ya, baik ada ayatnya. literaturnya. Ya, Jangan Dibaca dipotong, dengan baik Pak. ayatnya. Sabar. Enggak, saya cuma minta Sabar, ayat itu sabar, dibaca sabar. seperti ketika Iya, iya. saya menyampaikan ayat itu Iya, dibaca iya, gitu jangan loh. dipotong, Pak. Jangan Di-pause dicutik. dulu, di-pause dulu. Iya, iya, iya. Ya. Bentar, saya Dan- dulu, bentar. Dan Apa? mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Jadi sesembahan berhala ini menetapkan anak perempuan bagi siapa? Bagi Allah. Maha suci Dia, sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai dalam kurung anak laki-laki. Ya, jadi jelas di sini Allah itu adalah sesembahan pra-Islam. Dan ini sesuai dengan literatur yang tadi saya berikan. Kemudian Allah itu ternyata punya Tuhan. Ada di dalam surah nomor 4 ayat 64, surah 70 ayat 40, surah 6 Dibaca ayat dulu. 39. Aduh. Dibaca. Saya bacakan Jangan salah begitu. satu. Lah. Ya, tadi langsung nyebut angka boleh. Enggak gini loh, pelan-pelan nyebut surah dan ayatnya biar saya teliti, Ya. catat gitu. Gimana saya Ya, menjelaskan surah kalau 70 Sabar. ayat 40 saya bacakan ya. Maka 40. Allah di sini akunya ini A besar ya. Maka Allah 40. bersumpah demi Tuhan. Jadi Allah ini sumpah demi Tuhan. Misalkan nih, maka Pak Sugi bersumpah demi Tuhan, nyambung karena Pak Sugi dengan Tuhan punya hierarki yang berbeda. Nah, di sini ditunjukkan kalau Allah dengan Tuhan itu lebih tinggi Tuhan. Ya, kalau di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Ya, jadi Allah pun akan dihakimi oleh Yesus Kristus. Ya, kemudian dikatakan di sini yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, bintang, sungguh kami pasti mampu. Ya, kemudian Allah itu juga tidak mampu. Artinya apa kalau tidak mampu? Dia minta tolong. Ya, ada di dalam surah 47 ayat 7. Saya bacakan ya, surah Muhammad ayat 7. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi Allah ini minta tolong seperti makhluk. Makanya tadi nggak ada bedanya dengan dewa. Dewa kan minta sesembahan, minta buah, minta sayur. Nah ini Allah ya. Jadi teman-teman harus kenal. Ada juga di dalam surah 5 ayat 12 dan masih banyak lagi. Kemudian ada lagi alasan kenapa Allah itu tidak bisa nuzul. Ya seperti di surah Al-Imran ayat 3. Ternyata kenapa di surah 6 ayat 101? Karena Allah tidak punya istri.
Ya, tadi sudah dijelaskan Allah punya mata ya di Bukhari 6859. Tangan Allah ada di sebelah kanan. Nggak kelar. Itu ada di dalam hadis Nasai volume 6 buk 49 hadis Stop dulu, stop. 5381. Waktu dari kiamat selesai, ganti Herdi Pak sekarang. Heri. RD Oke. silakan. Lanjut Pak Heri. Mm-mm. Apa? Atau mau Kasih diselesaikan sama kiamat? Nggak apa-apa, ya ya. Oh, semua. Nanti sisanya Oke, siap. saya. Siap, Nggak siap. apa-apa, bukan Harus maksudnya. ada. Oh. 5 menit harus ada. Biar gua yang ngurusin Bang Ben. Biar gua yang ngurusin Bang Ben. Ini Biar gua waktu- yang ngurusin. Waktu kita kok diatur ya. Ayo. Ya, kiamat lanjutkan. Nanti Ayo, yang sisanya saya. Ayo lanjut. Oke. Oke, siap. Tinggal 5 Oke, menit oke, Bang ya. Heri ya. Ya, jadi kemudian Allah itu punya tangan ya, tangannya dua di sebelah kanan itu ada di dalam hadis Nasai volume 6 buku 49 hadis nomor 5381. Ada juga di Quran surah 5 ayat 64. Ya, juga Allah punya betis yang disingkapkan kemudian orang-orang menyembah. Ya, itu ada di dalam Bukhari 6886. Kemudian tadi sudah dijelaskan Allah itu sifatnya nggak lebih dari iblis. Kenapa? Karena Allah yang menyesatkan iblis. Itu bisa dicek di dalam surah nomor 15 ayat 39 sampai 40. Ya, jadi kalian lihat sifat Allah ini tidak lebih dari Dibaca iblis. ayatnya, Ya. jangan menyimpulkan Oh, dibaca ya. ayatnya. Ya. Moderator Ya, tolong sabar, diingatkan, sabar. tolong Yang dibaca kedua, ayat. yang saya bilang. Oke, Gini, ya, Pak Sugi. Sebentar. Al-Hijr ayat 39. Sebentar. Iya, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, ya, aku pasti akan jadi kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi dan aku akan menyesatkan mereka semua. Jadi nggak cukup Allah menyesatkan iblis, Allah pun menyesatkan manusia. Ya, di dalam surah 6 ayat 39. Di situ yang mendustakan ayat-ayat Allah, kemudian sama Allah langsung disesatkan. Ya, kemudian jadi di ayat ayat 39 di sini Allah berkehendak lalu Allah menyesatkan. Kalau di dalam surah Muhammad ya, surah nomor 14 surah 14 itu adalah surah Ibrahim ayat 4. Di situ Allah berkehendak lalu menyesatkan. Jadi ibaratnya dorong lalu nendang, ada yang nendang lalu dorong. Jadi dua-duanya komplit dari sisi Allah. Kemudian juga Allah dikatakan adalah pembalas tipu daya. Itu ada di dalam, atau kalau bisa dibilang Allah itu adalah penipu kelas kakap. Itu di surah 3 ayat 54. Ya, juga Allah ternyata tidak maha tahu. Ya, ada di dalam surah nomor 9 atau ayat 16. Nanti bisa dicek ya. Jadi ada di surah 50-30, surah 5 ayat 101 ya. Kemudian manusia itu juga didesain Allah itu untuk berdosa. Makanya itu ada di dalam hadis Muslim 4936. Di situ dikatakan kalau seandainya manusia itu tidak berdosa maka akan dimusnahkan oleh Allah dan pasti semuanya akan masuk neraka. Itu ada di dalam surah nomor 19 ayat 71. Kemudian Allah itu juga rasis kepada manusia. Itu ada di dalam hadis Ahmad 26216 di Muslim 4969 ya. Dan Allah itu juga pemalak ada di dalam surah 9 ayat 29. Sebetulnya masih banyak lagi, silakan Bro Malikin. Nggak apa-apa, lanjut. Iya, terus juga ada ya, Allah itu tidak memiliki toleransi ya. Saya bacakan ayatnya di dalam surah Ustaz 3 Sugi ayat tenang, Pak. 28. Saya bacakan bro, ini mantap ini ya. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Ya, ini rasis. Melainkan orang-orang beriman, barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Jadi Allah ini tukang siksa, dan Allah mengajarkan untuk jangan dijadikan pemimpin itu adalah orang kafir. Ya, karena begitu memang politiknya Allah itu seperti itu. Nanti ujung-ujungnya politik apa? Bisnis travel, ya. Kemudian kalau udah bisnis travel, orangnya datang dikatakan dosanya dibuktikan seperti susu ya, atau kembali seperti awal. Nah, kemudian ada lagi di dalam surah 4 ayat 139, surah 5 ayat 51, 57 dan seterusnya, ya. Ya, saya kira itu aja dulu, Bro. Silakan Bro Malikin. Oke, ya. Oke, sisanya. Jadi tentang Samuel tadi sudah dijelaskan kan kawanku Sugi bahwa segala sesuatu itu diizinkan oleh Tuhan. Jadi di situ bro beranggapan bahwa itu Tuhan mengatakan di ayat 12 ya. Kayak open cam ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Ini adalah praeksistensi pengetahuan Tuhan sebelum terjadi sudah dinyatakan. Ya,
Jadi Tuhan mengetahui roh jahat itu akan melakukan seperti apa. Jadi Tuhan memberitahu seperti ini. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu. Jadi di sini kan mentok dengan kutimpakan. Tuhan mengizinkan sesuatu itu terjadi kepada istri-istrinya Daud, karena Daud sudah berdosa. Sudah saya kasih contoh. Pertama, di dalam penciptaan, ya, Tuhan semesta alam. Di sini. Mana ya? Kejadian 1 ayat 31, ya. Tuhan menjadikan segala sesuatu itu baik. Ya, habis Bang Herdi. Aduh. Bang Herdi habis. Iyalah. Silakan. Oke ya, Pak Sugi sama nanti Ustaz Tata. waktu saya kasihkan Ustaz Tata ya, karena itu pertanyaannya banyak banget. Oke. Kalau Silakan, beruntung Pak De. pertanyaan anak-anak kecil juga pandai baca tek selesai ya kan. Harusnya itu Anda tunjukkan mana yang dibahas satu persatu biar enak pembahasannya. Seperti contoh saya ngasih ke Herdi cuma 3, nggak terjawab. Coba 3 aja nggak terjawab. Bagaimana pula kalau saya ngasih banyak? Nah ini salah satu contoh. Ya di dalam 2 Samuel dia pelintir-pelintir. Masih juga itu dikait-kaitkan dengan roh jahat. Padahal ayat ini tidak berbicara sedikit pun tentang roh jahat. Tapi memang ini skenario Tuhan. Ya Tuhan itu akan menghukum Daud dengan cara mengambil istri Daud dijadikan aktor pemain seks di tempat umum. Nggak ada di sini roh jahat. Jangan pinter-pinter Her. Jangan tambah-tambah. Nggak ada ayatnya seperti itu. Kamu bilang izinkan apa? Izinkan Tuhan sendiri yang berkehendak. Timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Ini kemauan siapa? Kemauan Tuhan atau kemauan iblis? Kalau kamu jawab itu kemauan iblis, berarti Tuhanmu iblis. Karena yang menginginkan di sini jelas Tuhanmu. Ya. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Tuhan sendiri yang akan mengadakan itu. Bukan Tuhan yang menjadi pelaku seks, tapi Tuhan sendiri yang mempunyai skenario itu. Bahwa istrinya Daud akan dijinai di tempat umum. Ini bunyinya seperti itu, jangan dipelintir-pelintir. Kemudian mengenai intoleransi terkait pemimpin. Ini Allah sayang kepada umatnya. Ya, supaya umat Islam itu jangan dipimpin oleh orang kafir. Karena orang kafir itu ditugaskan di dalam kitabnya berbuat cerdik seperti iblis, tulus seperti merpati. Kenapa saya bilang itu iblis? Karena ular itu simbol iblis di dalam Bible. Di dalam Matius 10 ayat 16. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala, berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Karena orang Kristen itu disuruh cerdik seperti iblis. Ular itu simbol iblis. Siapa yang bantah? Ayo tunjukkan. Ular itu simbol iblis. Lihat di dalam kitab Kejadian atau di kitab Wahyu. Ular adalah simbol iblis. Jadi orang Kristen itu disuruh berperilaku seperti iblis. Makanya kita umat Islam disuruh hati-hati jangan sampai punya pemimpin kafir. Walang tardo angkal Yahudu wala nasoro hatta tatabi'an latahum. Orang-orang kafir, orang Yahudi dan orang Kristen tidak akan pernah senang dengan kamu sebelum kamu murtad. Makanya kita dilarang memilih pemimpin. Nah justru yang intoleransi itu Kristen. Boro-boro berbuat baik kepada orang di luar Kristen, menerima tamu beda agama saja dilarang. 2 Yohanes 1 ayat 10. Apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak dia masuk ke dalam rumahmu, dan janganlah kamu mengucapkan salam. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadanya, dia akan memperoleh upah dari perbuatan yang jahat. Lihat, berbuat baik kepada orang, menerima tamu kepada orang lain dikatakan perbuatan jahat. Oke, Tata, monggo diambil waktu saya. Iya. Oke, silakan. Ini catatan saya banyak. Jadi gini ya, sebenarnya banyak ayat Al-Quran itu tadi cuma disebut ayatnya. Sebenarnya saya selalu buka pertanyaannya, tanya jawab.
Tapi ini pertama yang saya jelaskan ini satu-satu tentang bahwa orang Arab menyembah Allah itu nama berhala katanya sebelum Islam. Jadi gini, Allah itu sudah ada dikenalkan oleh Nabi Ibrahim. Lalu diteruskan putranya Ismail. Lalu diteruskan oleh Bani Jurhum. Lalu Huza'ah. Nah, Bani Huza'ah inilah yang dipimpin oleh Amr bin Luhai namanya. Itu dia pergi ke Syam, lalu tertarik ke penyembah berhala. Diberi hadiah berhala, dibawa ke Arab. Orang Arab tertarik. Akhirnya mereka juga menyembah berhala. Awalnya tauhid. Tuhannya ya Allah. Dari mana Allah itu? Dari Abraham, Ismail, Bani Jurhum, lalu Bani Huza'ah. Maka ketika Rasulullah itu diutus, dibersihkan berhala itu, dikembalikan ke tauhid lagi. Tidak memperkenalkan Tuhan lagi. Wong Allah itu dari Ibrahim. Gitu ya. Nah, saya nggak harus tahu itu. Memang sebelum Nabi Muhammad, mereka tahu Tuhan itu Allah. Dari mana? Ibrahim, Ismail, Bani Jurhum, Huza'ah, sampai ke Rasulullah. Makanya di zaman Rasulullah dibersihkan, ditauhidkan lagi. Gitu ya. Terus Tuhan punya anak. Nah, terus apa? Punya istri gitu. Ayat itu menolak. Karena orang-orang Quraisy itu mengatakan Lata, Uzza, Manat anaknya Allah. Bahkan Allah itu punya istri seperti dewa-dewa. Coba kamu nonton dewa-dewa film Mahabharata. Siwa punya istri, Wisnu punya istri, dari istri punya anak. Pemahaman Quraisy seperti itu juga. Lalu kata Allah, jangankan anak, istri tidak punya. Maksudnya apa? Ibaratkan gini, Ustaz Sugi, saya pinjam uangnya 100.000, 1 juta. Kata Ustaz Sugi, jangankan 1 juta, 100.000 saya tidak punya. Berarti, ya, ibaratkan gini, mereka punya keyakinan bahwa Tuhan itu punya istri dan punya anak. Langsung dijelaskan, jangankan anak, istri tidak punya. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'un. Atau dalam keluaran Yesaya, Markus, Matius mengatakan Tuhan tidak serupa dengan apapun. Ya, jadi ayat itu justru menolak bahwa Tuhan punya anak sesuai anggapan orang Arab. Yang ketiga, ini tentang tadi sudah saya jelaskan ya. Allah itu punya tangan, betis, wajah, walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Wajah Allah di sini bukan Allah punya wajah, tapi zatnya Allah itu sendiri. Dimanapun kamu berhadap, kalau kamu musyafir di kendaraan, maka menghadap kemanapun kamu boleh. Disitulah kiblat wajah Allah. Maksudnya apa? Kiblat yang harus kita menghadap ke situ. Ayat itu seperti itu. Nah, terus Allah menyingkap betis. Baca Ibnu Katsirnya. Ya. Di situ menunjukkan hari huru hara. Orang Arab dulu ketika menjelaskan sesuatu yang menakjubkan, huru hara, maka seakan-akan menyingkap betis. Nah, makanya di situ menceritakan tentang hari kiamat. Ya. Terus wajah, tangan, kekuasaan ditakwil. Tata, kau pakai takwil seperti itu, ayatnya jelas. Oke, kalau tidak ada takwil, ini saya bacakan kitab kamu. Ya, coba asalkan misalnya tidak mau ke takwil. Takwil itu mengembalikan lafaz yang pantas untuk Allah. Allah tidak mungkin kan, laisa kamitslihi syai'un, tidak mungkin punya tangan itu. Nah ini coba di sini Yohanes 4:24 Allah itu roh kan gitu ya. Terus di sini Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu. Terus Mazmur 42:9. Aku berkata kepada Allah gunung batuku. Jadi Allah itu gunung batu. Terus lagi dalam Mazmur 18:2. Ya Tuhan bukit batuku. Nah, jadi Tuhan itu bukit batu. Terus Ibrani 12:29. Sebab Allah kita adalah api yang menyala-nyala. Apakah itu kalau tidak ditakwil berarti Tuhanmu api, gunung batu. Ya. Nah, begitu juga dalam Al-Quran. Ketika ada wajah Allah, tangan Allah, betis disingkap, itu ditakwil. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Itulah disebut ayat mutasyabihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, terus apalagi penyesat karena iblis disesatkan oleh Allah. Bukan disesatkan, tapi iblis sendiri yang minta sesat. Disuruh sujud penghormatan, dia tidak mau. Akhirnya oleh Allah diusir. Nah, kalau masalah penyesat, tadi sudah saya jelaskan lagi. 2 Tesalonika. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan. Bahkan Tuhanmu membunuh. Bahkan Tuhanmu itu apa di sini? Jahat. Ya. 2 Samuel 12:11 sampai 12. Terus 2 Samuel 6 sampai 7. Pembunuh dia. Tuhanmu itu. Ya. Jadi yang terakhir apa lagi? Oh ya, Tuhanmu penipu tahta. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Maksudnya apa?
mereka dengan tipu daya mereka ingin membunuh Yesus, ingin ditelanjangin, ingin dibabak belurin. Itu tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin. Allah sempurna. Maksudnya apa? Lebih membalas tipu daya mereka dengan cara diselamatkan. Jadi bukan Allah tuh menipu di situ. Ya, mereka dengan tipu daya, wa makaru. Dengan tipu daya mereka ingin ditelanjangin Yesus itu, ingin dibunuh. Tapi ingat, wallahu khairul makirin. Allah sebaik pembalas. Pembalas apa? Dengan cara diselamatkan dia, diangkat oleh Allah. Tapi menurut Kristen, ya dia babak belur, ditelanjangin, dipermalukan. Tapi kalau Allah tidak, justru oleh Allah diselamatkan. Itu ya. Terus apa lagi nih? Jadi terus pemimpin tadi melarang orang kafir jadi pemimpin. Maksudnya dalam hal pemerintahan dulu waktu zaman perang, Abu Bakar mengambil pemimpin orang kafir. Nah, di sini turun ayat jangan lebih baik orang Islam sendiri karena ini zaman perang. Takutnya mereka bisa mengkhianati. Oke, waktu habis Ustaz Tata. Oke, silakan. RD sama Kiamat. 5 menit masing-masing. Kiamat mau duluan atau? Silakan bro, silakan. Oke. Jadi di sini topik kita kan tentang Tuhan yang benar. Nah, Tuhan yang benar ya. Oke. Jadi kawanku Tata mencoba mendelegasikan Tuhannya itu yang penipu dan menipu itu adalah benar. Nih, doa Nabi. Nih. Oke. Ini doa Muhammad. Panjang ayatnya. Ini Nabi berdoa, tetapi kita langsung ke poinnya. Tolonglah aku, kata Muhammad. Jangan engkau menolong mereka dalam menghadapiku. Tipulah mereka untuk kepentinganku, dan janganlah engkau membuat tipu daya untuk diriku. Ya, ini di dalam kitab namanya Sahih Sunan Tirmizi, ya. Jilid 3 nih Sahih ya, bukan doif. Lalu kita masuk lagi tentang apa tadi dibawakan kawanku Sugi ya. Oke, di dalam Sunan tentang seks kok hobi sekali seks ya. Sunan Darimi 2719 ya, Darimi 2719. Oke. Sesungguhnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala terdapat sebuah pasar. Mereka bertanya, pasar apa itu? Beliau Muhammad menjawab, terdapat di dalamnya tumpukan minyak misik. Jadi ternyata jualan minyak. Apa ini gunanya minyak misik? Nanti kawan-kawan kita yang dijelaskan. Para penghuni surga mendatanginya, berkumpul di sana, lalu Allah mengirim angin. Nah, ternyata Allah hidup dengan oksigen di sana ya. Oke. Terus di dalam Musnad Ahmad 1273. Nah, di sini Muhammad bersabda, sesungguhnya di surga ada pasar yang tidak diberlakukan jual beli di dalamnya kecuali gambar wanita dan laki-laki. Jika seorang laki-laki tertarik dengan salah satu gambar wanita, dia cukup masuk ke dalamnya, dan di dalamnya sudah tersedia sekumpulan bidadari bermata jeli. Mereka mengangkat suara yang tidak pernah didengar oleh makhluk sama sekali. Apa tuh? Oh, oke. Ya udah ya. Jadi di surganya itu kayak lokalisasi gambar-gambar wanita. Jika seorang lelaki tertarik dengan salah satu gambar wanita, dia cukup masuk ke dalamnya, dan di dalamnya sudah tersedia sekumpulan bidadari bermata jeli-jeli. Ya oke. Nah, oke, hadis palsu ya. Jadi yang menjadi topik kita, tajuk kita kan ini tentang kebenaran. Nah, kita sudah masuk kepada tahapan pengujian tentang pengajaran. Tetapi dari awal tentang eksistensi Tuhan itu bisa, Allah Subhanahu wa taala bisa dinyatakan benar itu apa dasarnya kan kagak dijelaskan dari tadi. Ya kan? Jadi harus fokuslah ke topik, harus bisa lah mengimbangi. Jadi kalau memang Allah itu yang adalah halusinasi, lalu dibawa kepada suatu kebenaran, lah itu kan iman Anda. Nah masalahnya, yang saya ingin tanya, siapa yang ngajari kalian halusinasi itu dianggap benar? Ya,
Siapa yang ngajari umat Islam halusinasi itu adalah kebenaran? Kasih siapa? Doktor atau profesor atau apa yang ngajari kalian yang mengajarkan bahwa halusinasi itu adalah kebenaran? Lalu tadi saya dengar Ustaz Sugi mengatakan bahwa janganlah mencari pemimpin pelindung selain Islam. Kamu nggak tahu ketika Muhammad itu hijrah ke Madinah, dia minta perlindungan kepada siapa? Ha? Kepada orang Nasrani di sana. Ketika Muhammad udah punya pasukan, dia ngelunjak. Orang Nasraninya diusir. Ya, jadi harus paham sejarah lah. Masa Anda beragama Islam tidak paham sejarah? Jadi harus mengerti benar-benar sejarah Islam seperti apa. Baru Anda mengatakan imanmu seperti ini. Iman saya itu adalah iman yang benar. Salah. Ya, lakum dinukum waliyadin itu adalah suatu proses ketika Muhammad belum ada pasukannya. Ketika dia sudah punya pasukan, enggaklah potonglah pancunglah. Itu yang terjadi. Makanya di dalam hadis ya Muwatta Malik 1388 Oke, sorry saya sebut. Bentar, Bro. Di pause dulu saya buka datanya ya biar update. Oh, siap ya. Bentar. Gua pause. Saya kan Ya. kurang seru kalau nggak buka data. Nanti kesannya kawan-kawan di bawah ya tahu lah mereka. Gak ada roh jahat, kamu tafsir sendiri, saya naudelmu. Kemudian mengenai rencana Tuhan gagal, dia yang membuat, dia yang melanggar. Ini Tuhan apa? Ya namamu tidak lagi disebut Yakub tapi Israel. Tuhan lupa ternyata di ayat 40 di Kejadian 46 ayat 2 masih juga manggil Yakub. Tuhan lupa loh dengan rencanamu sendiri. Gimana sih? Kemudian satu lagi tadi ya, di mana ada tertulis Mesias harus menderita mati dan bangkit dari antara orang mati dari hari yang ketiga, itu tertulis di mana? Karena kalau ini tidak ada, Tuhanmu ngibul, bohong. Maka benar yang dikatakan di dalam Bilangan 23 ayat 19, ya di situ sangat jelas dikatakan Tuhan bukan manusia sehingga ia berdusta, Tuhan bukan anak manusia sehingga dia ketika berjanji tidak menepatinya. Nah di sini pantas Yesus tidak layak jadi Tuhan karena dia di situ berdusta. Mana ada ayat berbunyi Mesias harus menderita mati dan bangkit pada hari yang ketiga? Tidak ada. Ya, tapi oke lah, karena ini sudah penutupan Ban, saya tidak mau memperpanjang lagi. Saya kasihkan Ustadz tahta semuanya biar dijawab lengkap. Oke. Jadi kalau kita ke tema udah jelas ya, ajaran Islam sama dengan perjanjian baru, perjanjian lama. Sifat-sifat Tuhan itu sama, 100%. Tapi kalau Kristen sesuai yang diucapkan Herdi, 100% pagan ya. Karena Tuhan menjelma nanti naik lagi seperti dewa gitu ya. Nah, terus saya akan meluruskan tentang, ingat, di dalam Al-Quran ayat-ayat perang itu kafir harbi ya, semuanya. Makanya kita harus tahu di dalam Islam itu ada namanya kafir harbi, dimi, musta'man, muahad. Sedangkan Al-Quran perang-perang semuanya itu harbi. Kalau sekarang Belanda. Sedangkan dimi, musta'man, muahad itu seperti orang Kristen, Hindu, wajib kita lindungi. Nah, terus coba ketik di Google. Ya, gini loh. Peperangan di zaman Nabi dan sebab-sebabnya. Gak ada Islam itu memerangi duluan itu. Karena mereka harbi. Saya contohkan. Perang Bani Koinuko, kaum Yahudi di Madinah adalah di sini kabilah Bani Koinuko telah melanggar perjanjian dengan pihak Rasulullah. Nah, berarti sebabnya mereka menolak perjanjian. Terus perang Hondak adalah pertahanan ya dalam bentuk pembuatan parit. Nah, ini Madinah. Yang saya perang dengan Yahudi saja. Perang Bani Quraidah terjadi karena pelanggaran perjanjian damai yang dilakukan oleh Bani Quraidah, orang Yahudi. Ya, terus terakhir perang Khaybar itu adalah pertempuran antara pasukan muslimin dengan kaum Yahudi Khaybar yang ada di Madinah. Penyebab terjadinya pertempuran ini adalah karena kaum Yahudi Khaybar menghasut kabilah-kabilah Arab. Jadi Al-Quran banyak ayat perang tapi bukan Islam yang memulai. Ya. Dan di dalam Islam peperangan itu tidak boleh membunuh wanita, budak, anak kecil. Tapi kalau di kitab mereka Yesua 6:27, semua yang di dalam kota itu tua, muda, pria, wanita dibunuh dengan pedang. Segala ternak sapi, domba dan keledai pun dibunuh. Ulangan 20:16. Tetapi kalau kota ini ada di dalam wilayah, mereka tahu Tuhan yang benar itu Allah. Ya, dari siapa? Dari Ibrahim.
Berarti kalau sampean mengatakan bahwa Islam itu pagan karena menyembah Allah, berarti Tuhannya Abraham pagan dong. Padahal dalam Al-Quran dijelaskan, am kuntum syuhada id hadara yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, Ishak, dan keturunannya. Jadi Allah itu dikenalkan oleh Ibrahim, diteruskan Ismail, diteruskan Bani Jurhum, diteruskan Huza'ah. Huza'ah inilah yang membuat berhala-berhala. Mereka mentuhankan Allah, tapi pakai pelantara berhala. Makanya ketika mereka ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh wa sakhkhara syamsa wal qamar la yaqulanna Allah. Ketika mereka ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang menundukkan matahari dan bulan? Mereka tidak menjawab berhala, tapi mereka menjawab la yaqulanna Allah. Mereka menjawab Allah. Lalu kenapa kamu kok menyembah berhala? Pelantara. Karena Allah itu tidak berfisik, kami buat pelantara patung. Sama seperti Herdi. Herdi, kamu tahu kan Tuhan itu Allah? Kenapa kamu mentuhankan Yesus? Pelantara tahta. Ya, karena kata Yesus Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, sehingga kami mentuhankan fisik ini, manusia yang diutus ini. Sama dengan orang Arab itu, menyembah Lata, Uzza, Manat sebagai pelantara menyembah Allah. Herdi, orang Kristen mentuhankan Yesus sebagai pelantara untuk menyembah Allah. Padahal Yesus di dalam Lukas 6 ayat 12, pergilah Yesus semalaman dia berdoa kepada Allah. Coba kepada Allah. Ya, tapi orang Kristen malah menjadikan Yesus sebagai pelantara, ibaratkan orang Arab menjadikan pelantara Lata, Uzza, Manat untuk disembah. Menyembah Allah kata mereka. Sama dengan orang Kristen, mentuhankan Yesus sama dengan mentuhankan Allah. Apa bedanya dengan orang pagan? Ya, jadi apa ya? Harus tahu sejarah. Kalau cuma sejarah kami lebih menguasai. Dan ingat ya, untuk kiamat, kamu tidak tahu sejarah tentang Allah. Ya, karena orang Yahudi di zamannya Nabi Muhammad pernah nggak debat? Ingat ya Muhammad, Tuhanku kata Yahudi, Yahweh. Sedangkan Tuhanmu Allah, beda loh. Gak ada kayak gitu. Ya, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Islam tahu Tuhan yang benar itu Allah. Makanya Allah itu kalau di dalam kitab Munjid, Ismun ala datil khaliq al-wajibul wujud. Nama pribadi. Begitu juga dalam kitab Muqaddas, Ismun ala datil khaliq al-wajibul wujud. Di dalam Islam juga gitu. Bahwa itu nama pribadi sudah, ya, tidak ada yang nama selain dia. Sebagaimana kalau kita pakai ayat dalam tafsir Muyassar, Allah ilmun ala Rabbi tabaraka wa ta'ala al-ma'bud bihaqqin duna siwahu wa huwa ahausu asma'ullah ta'ala wa la yusamma bi ghairuhu subhana. Jadi Allah itu adalah nama merujuk pada Rabb tabaraka yang diibadahi dengan hak, tiada yang lain selain dia, dan dia nama itu paling spesial di antara nama Allah. Jadi Allah itu nama pribadi, baik di kitab Munjid, kitab Injil Muqaddas, ya. Itu nama pribadi, bukan sebutan Allah itu. Makanya tidak pernah orang Arab, ya di zamannya Rasulullah, orang Yahudi. 1 menit Tat, untuk saya Tat, ada yang terlupa tadi. Oh iya. Mengomentari pernyataan kiamat, Tuhannya orang Islam itu tidak punya istri sehingga tidak punya anak. Ya, setuju sekali. Karena kalau punya istri, punya anak seperti Tuhanmu nanti. Sebagaimana yang tertulis di dalam Yesaya 54 ayat 1 sampai 5. Di mana di situ Tuhanmu akan poligami janda-janda mandul dan memiliki banyak anak. Saya nggak mau nafsir, memang tulisannya seperti itu. Maka wajar, alhamdulillah Allah tidak punya anak. Karena kalau Allah dikatakan punya anak, langit runtuh, bumi belah. Jadi sehingga Allah itu tidak mungkin mempunyai anak. Nah, apa yang dikatakan Al-Quran ternyata benar bahwa Tuhanmu itu punya istri dan punya anak. Sebagaimana kalau kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16, dalam bahasa Inggris Yesus disebut begotten, anak kandung atau anak biologis. Sehingga Tuhanmu itu mempunyai anak secara biologis, yaitu Yesus Kristus. Kalau Anda lihat bahasa Inggrisnya begotten, tidak ada kata lain begotten kecuali anak kandung. Terima kasih, waktu sudah habis dan saya juga cukup sekian. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Diamat duluan. Sebentar, ini selesai, Bos. Tema sesi pertama udah kelar. Bikin tema baru. Puyeng, Bos. Kita belum closing, Bro. Udah tadi.
Oh, Udah banyak loh ini, 2 jam 2 jam. Gini, Bang Valen, karena saya ini lagi di tempat orang, tidak mungkin teriak-teriak sampai malam, ya.